Skor akhir Persib Bandung vs Persebaya Surabaya di lanjutan BRI Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024. Pelatih Persib Bojan Hodak akui kualitas permainan Persebaya Surabaya. Pelatih Persebaya Joseph Gombo beri pengakuan jujur soal kualitas hebat Persib, sampai bawa-bawa Luis Milla. Pernyataan mengejutkan Goran Paulik setelah semingguan berada di skuad Persib. Bisa bikin semuanya bangga. Keputusan cerdas PSSI soal kualitas wasit, sampai berikan hal ini dan auto bikin bobo tosenan. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Skor akhir Persib Bandung vs Persebaya Surabaya di lanjutan BRI Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024. Luar biasa laga Persib Bandung vs Persebaya Surabaya berjalan dengan meriah dan seru. Skor akhir dan komentar saya soal laga tersebut bisa kamu lihat di judul atau thumbnail video ini ya guys. Kalau tidak gitu hasil akhirnya juga kamu bisa lihat di Instagram resmi Persib Bandung @persibe. Semoga Persib Bandung dapat mengambil pelajaran dan hikmah di laga ini untuk pertandingan berikutnya. Tentu saja racikan hebat pelatih Bojan Hodak ditunggu di laga berikutnya agar Persib bisa juara Liga 1 musim ini. Pelatih Joseph Gombau, pelatih yang berasal di Spanyol ini terlihat cukup santai bersama dengan Persebaya dan mencetak 20 gol ketika itu. Jadi ini reuni mereka dengan anak-anak Persebaya. Di Tangerang, di Solo, di Jakarta, juga di Kediri, di Sleman, bukan. Ya memang kalau pemain seperti Ciro seperti ini tidak mudah diberi bola. Oh bahaya pemirsa. Langsung kali ini jatuh pada Beckham Putra. Masih Beckham Putra diblok saja tadi Beckham Putra oleh Bruno yang turun ke belakang. Ya menarik bagaimana Rian tadi memang memberikan pengawalan dan sekarang bola dikuasai oleh gerakan Reva Adi ya, penyerang baru mencetak 1 gol tentu menjadi masalah bagi Paulo Victor. Sekarang kita lihat bagaimana Nick buat terupas kepada Ciro. Ciro gol! yang kemudian menjadi gol. Ya, sementara bola tendangan selamat datang. Kali ini dilepaskan dari jarak yang sangat jauh oleh Song Uyong. Liga 1, satu-satunya tim yang tidak terkalahkan dalam 5 laga terakhir. Bola kembali masih dikuasai oleh Reva Adi. Bruno memberikan bola, sebuah kerjasama kali ini dengan Putu Gede. Dia bola saja kepada permainan dari Bruno Moreira. Bruno berusaha untuk melewati. Masih Bruno kembali. Oh bahaya kali ini Z Valente. Si Bruno bahaya kali ini. Oh Bruno Iya. Menyerang, lebih berani menahan bola, lebih berani melakukan tusuk-tusukan. Bahkan kalau kita lihat ini ada satu peluang emas di mana Z Valente mendapatkan peluang untuk melakukan free header, main di daerah mereka sendiri. Ya, masih Dusan kali ini coba mengambil bola. Oh, jatuh kembali kepada gerakan Mbak Dinda. Pelatih Persib Bojan Hodak akui kualitas permainan Persebaya Surabaya. Bajul Ijo merupakan tim yang punya banyak senjata mematikan di lini depan. Karena itu, sumber golnya bisa datang dari mana saja, tapi Bojan melihat di lini belakangnya juga ada celah yang bisa dipakai timnya untuk mencuri gol. Mereka memiliki beberapa pemain yang bagus, untuk barisan depannya, ada banyak pemain berbahaya. Tapi mereka juga di lini pertahanannya selalu kebobolan dalam 4-5 pertandingan terakhir, ujar Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia tersebut secara khusus memuji kualitas striker Persebaya Paulo Victor. Menurutnya sang striker berpaspor Brasil itu tetap memiliki peran penting untuk penyerangan Bajul Ijo. Pemain berusia 29 tahun ini merupakan tipe striker yang punya determinasi. Dia juga pintar mengganggu pertahanan lawan hingga ada ruang terbuka yang bisa dimanfaatkan pemain lain.
Pelatih Persebaya Joseph Gombo beri pengakuan jujur soal kualitas hebat Persib, sampai bawa-bawa Luis Milla. Persib adalah klub yang pernah dilatih oleh rekan senegaranya asal Spanyol Luis Milla. Gombo mengaku kenal dekat dengan Milla. Namun sayangnya Persib kini sudah tidak dilatih oleh sosok yang pernah menorehkan sejarah di sepak bola Spanyol itu. Saya tahu mengenai Persib ketika saya datang ke sini Indonesia. Karena sebelumnya saya tidak tahu. Saya tahu mereka pernah dilatih pelatih asal Spanyol yang saya kenal dekat, Luis Milla. Kata Gombo, Persib adalah tim yang penuh historis. Namun Gombo juga kini berada di Persebaya, yang sama-sama punya sejarah panjang. Saya tahu mereka itu tim top dan punya sejarah panjang di liga. Tapi juga kami adalah Persebaya, bermain di kandang dan punya sejarah juga, ujar Gombo. Pernyataan mengejutkan Goran Paulik setelah semingguan berada di skuad Persib. Bisa bikin semuanya bangga. Asisten pelatih Persib Bandung, Goran Paulik rupanya masih beradaptasi dengan cuaca dan suasana Indonesia. Pelatih asal Kroasia itu menceritakan saat pertama kali ia tiba, merasakan jet lag hingga jatuh sakit. Ketika saya tiba, saya jet lag, saya sakit selama 2-3 hari dan tidak enak badan, kata Paulik. Kendati begitu ia bisa menyesuaikan diri selanjutnya. Ia sempat mencoba beberapa jenis makanan, salah satunya tom yum. Meski bukan makanan khas dari Bandung Indonesian, ia menyukai itu. Kemarin mereka memberi saya makan siang tom yum, tapi saya suka kesannya. Paulik merasakan jelas perbedaan gaya hidup orang barat dan di Indonesia. Ia melihat Indonesia punya situasi jalanan yang begitu padat. Dari segi bahasa dirasakannya hampir mirip dengan bahasa Melayu di Malaysia. Tentu saya merasa berbeda, karena saya pernah bekerja di Malaysia dan Asia Timur. Memang dari segi bahasa tidak begitu jauh dengan Malaysia. Tapi di sini, secara kondisinya padat dan cukup seru melihat ada banyak kendaraan lalu lalang. Ini berbeda dengan gaya hidup Eropa, paparnya. Keputusan cerdas PSSI soal kualitas wasit, sampai berikan hal ini dan auto bikin bobotoh senan. Melalui kerjasama dengan JFA, PSSI bersama dengan JFA dan dibantu oleh FIFA, menyusun sistem evaluasi yang terdiri dari 3 tahap untuk setiap pertandingannya. Tahapan pertama adalah penilaian dari penilai wasit di lapangan, kemudian penilaian dari tim evaluasi PSSI dan penilaian dari JFA wasit yang membuat keputusan pada level yang sama dengan pemain top level. Dituntut untuk dapat mengobservasi sebuah insiden dari sudut pandang dan jarak yang sesuai, dan juga dapat mengantisipasi apa yang akan terjadi selanjutnya. Posisi dan tanggung jawab sebagai wasit juga membutuhkan pemahaman yang cukup akan setiap detail kejadian di dalam lapangan, ujar Yoshimi Ogawa, Wakil Ketua Komite Wasit PSSI. Saya percaya bahwa kesalahan yang dilakukan wasit dalam suatu pertandingan disebabkan karena masih kurangnya implementasi dan pemahaman akan hal-hal tersebut, dan kami di Komite Wasit memohon maaf. Oleh karena itu, kami di Komite Wasit PSSI akan selalu mendidik mereka dengan cara memberikan mereka masukan teknis setiap pekannya. Pembinaan wasit memiliki konsep yang sama dengan pembinaan pemain, yaitu jam bermain. Wasit membutuhkan jam terbang untuk memimpin pertandingan. Kesempatan harus diberikan kepada mereka, lanjut Ogawa. Akhirnya terkuak. Bagus Kahvi kembali dipanggil Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia, hanya soal waktu. Pelatih Barito Putra Rahmat Darmawan percaya bahwa Bagus Kahvi akan mendapat kesempatan dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong ke timnas Indonesia lagi. Saya harap Bagus Kahvi terus berkembang, ucap Rahmat Darmawan. Saya yakin kalau dia membuktikan kualitasnya, kalau dipanggil tim nasional tinggal tunggu waktu saja, kata Rahmat Darmawan.
Kini Bagus Kahvi sudah tampil membela Barito Putra sebanyak 14 pertandingan Liga 1 2023 hingga 2024 dengan waktu bermain selama 728 menit. Diakui Rahmat Darmawan memainkan Bagus Kahvi bukan semata karena faktor regulasi U23. Menurut Rahmat Darmawan, pemain berusia 21 tahun tersebut memang pantas dimainkan sejak menit awal. Untuk diketahui, klub Liga 1 2023 hingga 2024 wajib memainkan satu pemain U23 sebagai starter selama minimal 45 menit. Penampilan Bagus Kahvi setelah dia beberapa tahun di Eropa lebih banyak tidak bermain, tutur mantan pelatih Rans itu. Tentu ruang dia untuk saya beri kesempatan sangat terbuka. Karena kebetulan ini regulasi U23 sangat membantu sehingga kesempatan itu terbuka lebar karena usia dia masih di bawah 23. Dan bukan karena dia U23, tapi memang kemampuannya layak dia menjadi starter. Saya pikir ini usia yang muda, ujar Rahmat Darmawan.